Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Kali ini di sesi Jumat Horor. Kemarin udah mulai banyak yang nagih cerita horor lagi. Dan ada juga yang request cerita berjudul Sewo Dinu yang ditulis oleh Simple Man. Untuk kalian yang belum tahu siapa itu Simple Man, dia adalah salah satu akun terkenal di Twitter yang sering membagikan cerita-cerita horor. Salah satunya yang pasti kalian sudah tahu adalah KKN Desa Penari. Nah, semua cerita yang ditulis oleh Simple Man katanya adalah kisah nyata, termasuk juga Sewo Dinu yang akan kita ceritakan hari ini. Cerita ini bukan milik Ruang Gelap, pure kepemilikannya milik Simple Man. Ruang Gelap cuman menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh Simple Man di Twitter. Jadi, bukan cerita Ruang Gelap. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Cerita ini bakal panjang, pas banget buat kamu yang sering nonton Ruang Gelap sebelum tidur, dan ceritanya juga sangat seram. Welcome to Ruang Gelap. Di tahun 2001, ada sebuah desa terpencil di dalam sebuah desa di Tanah Jawa. Di desa ini, tinggallah seorang ayah dan putrinya yang bernama Sri dan mereka cuma tinggal berdua. Hari itu, Sri dan ayahnya terlihat mengobrol berdua di pekarangan rumah. Sri sedang meminta izin supaya diizinkan pergi merantau ke Jakarta. Sedangkan sang ayah merasa berat karena kondisi kesehatan ayahnya mulai memburuk, bahkan beberapa hari terakhir makin buruk, dan karena Sri satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki, ayahnya khawatir gimana kalau misalnya terjadi apa-apa. Sri jauh, sedangkan mereka udah gak punya keluarga lagi. Setelah ngobrol panjang lebar, Sri masih belum mengambil keputusan. Dia masuk ke kamar, guling di kasur, sambil mikir, gimana ya? Dia pergi ke Jakarta atau tetap di desa? Tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk dari luar. Bukan guys, ini bukan cerita hantu tok-tok. Yang mengetuk adalah Bu Menik, tetangga mereka. Bu Menik membawa kabar baik, ada orang yang lagi nyari asisten rumah tangga. Sri langsung senang, dia punya kesempatan untuk bisa kerja. Sebelumnya, Sri memang pernah datang ke semacam agen penyalur tenaga kerja. Jadi, Sri minta tolong, kalau ada lowongan tolong dikabarin. Dan ternyata hari itu harapannya terwujud. Sri langsung diminta mendatangi rumah agennya. Sri antusias. Malam itu dia nggak bisa tidur karena udah nggak sabar pengen cepat-cepat kerja. Besok paginya, Sri sudah berangkat dari subuh. Sebenarnya janjinya jam 8 pagi, tapi karena butuh waktu 1,5 jam perjalanan dari rumah Sri ke rumah agennya, makanya dia perginya subuh. Kebayangkan, Sri ini tinggalnya di desa yang terpencil banget. Begitu sampai di rumah agennya, ternyata Sri nggak sendirian. Ada banyak orang lain yang juga dipanggil. Sri sempat gugup karena ini pertama kalinya dia melamar kerja sebagai asisten rumah tangga. Satu persatu orang di luar mulai dipanggil masuk, sampai akhirnya giliran Sri. Di dalam ruangan, Sri bertemu dengan tim agen. Dijelaskanlah pekerjaannya apa aja. Katanya nanti pemilik rumah bakal datang dan langsung memilih siapa yang keterima. Karena nanti bakal ada beberapa seleksi terlebih dahulu. Sri sebenarnya bingung, tapi ngikut aja. Nah, sebelum bertemu dengan pemilik rumah, tim agennya nanya, "Sri, kamu lahirnya malam Jumat Kliwon kan?" Sri bingung, apa sangkut pautnya? Bener sih, Sri lahir di malam Jumat Kliwon, tapi dia nggak tahu hari persisnya kapan. Begitu selesai, Sri langsung dibawa ke ruangan lain yang agak lebih besar. Dan di ruangan ini, Sri bertemu dengan dua wanita lain yang bernama Erna dan Dini. Yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke ruangan berikutnya adalah Dini dan Erna. Dari jendela, Sri bisa melihat pemilik rumahnya sudah datang. Lalu, giliran Sri yang disuruh masuk. Waktu melihat si pemilik rumah, Sri tertegun. Meskipun pemilik rumahnya adalah wanita yang sudah paruh baya, sudah berumur lah, penampilannya masih sangat cantik. Pakai baju kebaya adat Jawa, rambutnya disanggul, dan kelihatan baik banget, senyumnya sangat tulus. Mereka lalu berkenalan. Nama wanita ini adalah Kembang Krasa atau panggilannya Mbah Krasa, seorang pengusaha rumah makan terkenal yang namanya sudah dikenal oleh banyak orang. Sri kembali ditanya-tanyai banyak sekali pertanyaan. Setelah selesai, Mbah Krasa nanya, "Sri, kamu mau digaji berapa?" Sri jawab, dia minta 700.000. Mbah Krasa tersenyum. Dia bilang, "Udah, saya naikin gaji kamu jadi 5 juta per bulan." Sri langsung melongo. 5 juta di tahun 2001 setara dengan 20 juta di tahun sekarang. Jadi wajar dong Sri kaget. Sri sebenarnya pengen nanya lagi,
tapi Mbah Krasanya udah jalan keluar. Begitu sampai di rumah, Sri langsung cerita ke ayahnya. Ayahnya kaget, mungkin karena agak tidak masuk akal, ayahnya ngerasa ada firasat buruk. Jangan-jangan ada apa-apa. Ayahnya langsung memaksa Sri untuk tidak menerima tawaran ini. Tapi Sri pengen kerja. Dia penasaran juga, harus ngapain sih sampai gajinya sangat fantastis? Siapa juga yang mau menolak gaji sebesar itu? Jadi besok harinya Sri datang ke rumah Mbah Krasa untuk tanda tangan kontrak. Sekalian juga untuk dijelaskan beberapa hal. Begitu Sri sampai di rumah Mbah Krasa, ternyata ada Dini dan Erna juga. Mereka lalu dipanggil satu persatu untuk berhadapan dengan ketujuh anggota keluarga Mbah Krasa. Singkat cerita, giliran Sri yang dipanggil. Sri diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus ada yang bilang, yakin mau kerja di rumah ini? Soalnya ada beberapa larangan yang gak boleh kamu langgar loh. Sri yang sedari awal sudah bingung dengan gaji, makin bingung lagi. Peraturan apa maksudnya? Jadi Sri nanya, maaf ini larangan apa ya? Karena Sri kelihatan takut, Mbah Krasa yang tadi duduk langsung bangkit dan berbisik. Udah gak usah takut, hidup kamu terjamin di sini, kata Mbah Krasa. Meskipun sebenarnya ragu dan takut, Sri akhirnya ngangguk aja. Lalu secara resmi, Sri, Dini, dan Erna diterima bekerja. Malam harinya mereka bertiga disuruh untuk kembali lagi ke rumah, tapi membawa baju-baju mereka. Begitu sampai di rumah Mbah Krasa, mereka baru tahu kalau mereka tidak akan bekerja di rumah itu, tapi di rumah lain, yaitu rumah terpencil di dalam hutan. Jaraknya juga sangat jauh dari rumah Mbah Krasa. Sri, Dini, dan Erna bingung karena mereka nggak pernah dikasih tahu. Ketiganya diantar oleh supir Mbah Krasa yang bernama Pak Sugi. Selama perjalanan, Pak Sugi meminta mereka untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Aneh kan? Sri merasa kayak dibuntuti oleh sesuatu. Tapi yang lebih anehnya, setiap kali mereka melewati persimpangan jalan, Pak Sugi menghentikan mobil, turun, buka pintu bagasi mobil, ngambil sesuatu yang mirip kayak bunga tapi dibungkus oleh daun, semacam daun pisang, dan diletakkan di tengah jalan. Sri makin bingung dan ngerasa aneh. Mobil terus melaju, meninggalkan kota, masuk ke dalam hutan, dan sampai jam 12 malam mereka masih belum sampai juga. Keadaan dalam hutan waktu itu gelap gulita, kayak studio sekarang. Curhat. Ini gelap banget guys, serius. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah gubuk yang sangat-sangat memprihatinkan. Atapnya rendah, dari luar sudah kelihatan kumuh. Bahkan menurut Sri, rumahnya jauh lebih bagus daripada gubuk ini. Dari dalam gubuk, keluar seorang pria tua yang mengenalkan dirinya sebagai Mbah Tamin. Di bawah lampu remang-remang seadanya, Mbah Tamin menjelaskan kepada Sri, Dini, dan Erna bahwa tugas utama mereka di rumah itu adalah menjaga seorang anak perempuan yang bernama Della. Della harus diberi minum dan juga dimandikan dengan air sumur yang letaknya cukup jauh dari rumah. Tata cara memandikan Della juga harus sesuai dengan peraturan. Airnya harus dicampur dengan kembang 7 rupa. Dan yang paling penting, kaki dan tangan Della harus diikat dulu sebelum dimandikan. Mereka bertiga bingung, dan gue yakin kalian juga bingung. Dipertemukanlah mereka dengan Della. Ternyata kondisi Della sangat memprihatinkan. Anak perempuan ini persis kayak mayat hidup, yang sebenarnya sudah sekarat tapi masih hidup. Della tidur di dalam sebuah keranda, jadi benar-benar mirip mayat. Della juga mengeluarkan bau busuk, sampai-sampai mereka bertiga langsung tutup hidung. Itulah kenapa Della harus rajin dimandikan. Jujur, di dalam hati Sri, kalau Mbah Krasa menjelaskan semuanya dari awal, kayaknya Sri nggak bakal menyanggupi. Tapi apa boleh buat, sudah terlambat. Sri, Dini, dan Erna mulai bekerja dan melakukan tugas mereka. Setiap hari, mereka memandikan Della sesuai dengan perintah dan peraturan yang sudah diberitahu oleh Mbah Tamin. Tapi suatu hari, Mbah Tamin pergi keluar karena ada kepentingan mendadak. Sebelum Mbah Tamin pergi, dia nitip pesan, selama aku pergi jangan buka pintu. Nah, hari itu giliran Sri yang memandikan Della. Rupanya Sri lupa mengikat kaki dan tangan Della. Jadi Dellanya langsung dimandiin aja oleh Sri. Waktu mau menyiram, Della yang selama ini cuma tidur langsung bangun dan teriak. Gak lama waktunya, kalian semua pasti akan mati. Nah guys, sebenarnya dialog dalam cerita ini tuh menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita mencoba untuk mentranslate semirip mungkin. Karena kaget, Dini dan Erna langsung membantu mengikat kaki dan tangan Della. Dan secara otomatis Della tertidur lagi. Barulah Sri memandikan Della lagi dan untungnya Della nggak bangun-bangun. Tapi
pintu rumah mereka tiba-tiba diketok. Ketokannya kencang banget. Karena ingat dengan pesan Mbah Tamin yang bilang jangan buka pintu, mereka bertiga nggak ada yang berani. Tapi ketokan tadi guys, makin kenceng. Kenceng banget sampai mereka bertiga malah takut kalau nggak dibukain. Bisa jadi ada hal yang penting, tapi kalau dipikir-pikir juga, siapa sih yang datang bertamu ke rumah di dalam hutan? Jadi mereka bukainlah pintunya. Ternyata yang gedor pintu Mbah Tamin sendiri. Mereka langsung lega. Begitu Mbah Tamin masuk ke rumah, dia langsung menghampiri Della. Kepala Della langsung dia usap, kayak anaknya sendiri. Sri, Dini, dan Erna bingung. Kok tumben? Mbah Tamin yang biasanya cuma diem dan marah-marah, kenapa tiba-tiba jadi lembut banget? Waktu Sri menoleh ke pintu luar, Sri kaget karena ada banyak banget makhluk yang mengerubuni rumah mereka. Makhluk yang bukan manusia. Ada yang bentuknya sempurna, ada yang bentuknya setengah. Rupanya, Mbah Tamin sengaja memperlihatkan Sri hal-hal tak kasat mata yang ada di sekitar mereka. Mbah Tamin bilang mereka nggak sendirian di hutan. Tapi sayangnya, Mbah Tamin nggak menjelaskan apa-apa lagi. Sri langsung curiga dan mulai berpikiran yang aneh-aneh. Besok harinya, mereka bertiga mandiin Della lagi. Dan dari kejauhan, mereka lihat ada bayangan orang. Bayangan orang ini jalan. Jadi mereka perhatikan, siapa yang datang? Rupanya, Mbah Tamin lagi. Mereka bingung. Lah, kok Mbah Tamin lagi? Mbah Tamin kan pulang semalam. Kok kenapa tiba-tiba jarang lagi pulang? Sri memberanikan diri. Begitu Mbah Tamin masuk ke dalam rumah, Sri nanya, bukannya semalam baru pulang? Mbah Tamin marah. Maksudnya apa? Dia belum pulang kok semalam. Begitu Mbah Tamin mendengar cerita mereka, Mbah Tamin panik, langsung masuk ke dalam kamar, dan begitu pintu kamarnya dibuka, kamarnya udah acak-acakan. Mbah Tamin murka. Mbah Tamin bilang, kenapa pintunya dibuka? Kan sudah saya bilang, pintunya jangan dibuka sebelum saya pulang. Sri, Dini, Erna langsung ciut dan takut. Mereka juga nggak ngerti kenapa Mbah Tamin marah-marah. Apalagi waktu menemukan sebuah nisan yang ditulisi dengan nama keluarga Atmojo. Keluarga Atmojo ini adalah keluarganya Della guys. Dan entah kenapa Sri mulai curiga. Jangan-jangan keluarga Atmojo disantet oleh Mbah Tamin. Jadi Sri sempat memberanikan diri untuk menggeledah kamar Mbah Tamin secara diam-diam, tapi enggak menemukan apa-apa. Nah, datanglah hari di mana Mbah Tamin bilang dia akan pergi selama 2 hari. Ada kepentingan mendadak, dan jangan buka pintu. Jangan lupa juga ikat kaki dan tangan Della kalau mau mandi. Sri makin curiga. Begitu Mbah Tamin pergi, malam harinya Sri langsung menyusup masuk ke dalam kamar Mbah Tamin. Tapi belum sampai nih guys, Della tiba-tiba bangun dan berjalan. Della meminta Sri untuk membawanya ke pohon beringin di dalam hutan. Katanya ada sebuah kotak yang harus mereka ambil. Sri sebenarnya takut, tapi rasa keingintahuannya besar. Sri merasa ini semua pasti ada hubungannya dengan Della, dan Sri mulai takut ada sesuatu yang gak beres dengan keluarga ini. Jadi besok harinya, Sri membawa Della ke pohon beringin yang dimaksud. Diarahkan oleh Della, sampai akhirnya mereka bertemu dengan pohon beringin yang sangat besar. Sri disuruh menggali tanah di situ. Dan ditemukanlah batu nisan bertuliskan nama Della Atmojo. Waktu kuburannya digali, awalnya Sri kira jangan-jangan Della sudah meninggal. Tapi rupanya ada pasak jago atau nama lainnya boneka santet. Nah, boneka santet ini dililit dengan rambut manusia. Sri makin yakin semua yang terjadi pasti ulahnya Mbah Tamin. Dibawalah oleh Sri kotak ini ke dalam rumah, yang lalu dia simpan di dalam lemari. Nah, hari itu yang memandikan Della adalah Dini, sedangkan Sri memasak. Erna yang enggak melakukan apapun, iseng-iseng melihat kotak yang ditaruh oleh Sri di dalam lemari. Dibukalah oleh Erna. Erna langsung kaget. Oleh Erna, lilitan rambut di boneka ini langsung dia buka dan dia lempar. Di saat yang bersamaan, Dini teriak. Sri dan Erna langsung lari untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata telinga Dina dirobek oleh Della dengan gigi. Della lalu merangkak dan lari keluar rumah. Sedangkan Dini menangis kesakitan. Nah, di sela-sela kepanikan ini, giliran Erna yang muntah. Muntahnya darah. Erna langsung pingsan dan ternyata menghembuskan nafas terakhirnya. Besok harinya Mbah Tamin pulang. Sri dan Dini langsung menceritakan apa yang terjadi. Lagi-lagi mereka dimarahi. Tapi kali ini dibawa ke rumah Mbah Krasa untuk disidang juga. Mbah Krasa marah.
Dia bilang harusnya hal ini tidak terjadi kalau Dini, Sri, dan Erna tidak macam-macam. Sri yang merasa ketakutan langsung mengundurkan diri. Tapi justru Mbah Krasa bilang dia nggak bisa menjamin keselamatan Sri kalau Sri mengundurkan diri sekarang. Soalnya masalah keluarga ini sangat rumit. Mbah Krasa cerita, Della sebenarnya disantet oleh keluarga yang membenci keluarga Atmojo. Santet yang digunakan adalah santet 1000 hari atau nama lainnya Dino Sewu. Jenis santet yang sangat kuat dan bersifat dua arah. Yang disantet akan mati, tapi yang menyantet juga akan menanggung akibatnya. Media santet ini adalah boneka. Mbah Krasa nggak tahu bonekanya dikubur di mana, jumlahnya ada berapa. Yang jelas, boneka santet yang ditemukan oleh Sri memang sudah ditemukan oleh Mbah Krasa dan sengaja dikuburkan di bawah pohon beringin itu. Nah, Mbah Krasa sempat menyebut nama dua makhluk, yaitu Banarogoh dan Sengar Turih. Makhluk yang diibaratkan layaknya suami istri. Yang ada di badan Della adalah Sengar Turih. Jika Banarogoh bertemu dengan Sengar Turih, Della bisa meninggal. Makanya keberadaan Della disembunyikan di dalam hutan. Banarogoh yang diperintahkan oleh keluarga jahat tadi masih berusaha untuk mencari keberadaan Della atau Sengar Turihnya. Yang berarti nyawa Della benar-benar dalam ancaman. Setelah selesai berbicara dengan Mbah Krasa, Dini memberitahu Sri sesuatu. Waktu Della merobek telinganya, Della sempat membisikkan sesuatu. Bahwa antara Sri, Dini, dan Erna cuma ada satu yang bisa selamat. Mereka nggak tahu artinya apa, tapi hal ini membuat Sri dan Dini sangat ketakutan. Malamnya, Sri dan Dini diantar lagi untuk mengurus Della. Tapi, Pak Sugi membawa mereka ke rumah yang berbeda. Kali ini, rumahnya sangat layak dan sangat besar. Dan yang paling mengejutkan, Della sudah berdiri di pintu. Della tersenyum. Untuk pertama kalinya, Della akhirnya tidak terlihat seperti mayat hidup lagi. Della tersenyum dan berterima kasih dengan Sri karena sudah mau menerima pekerjaan ini. Dan di rumah ini, Sri dan Dini masing-masing dikasih satu kamar. Cuman Mbah Tamin berpesan, kalau sudah lewat jam 12 malam, jangan bukain pintu. Bukain pintu kamar mereka juga nggak boleh, apalagi kalau Della yang ngetok. Jangan. Malam itu bener aja Della benar-benar mengetok pintu kamar Sri. Sri ketakutan dan dia enggak mau lagi melarang peraturan dari Mbah Tamin. Tapi ketukan Della makin kencang sampai akhirnya pintu kamar Sri terbuka didobrak dari luar. Della berdiri di depan Sri dengan tatapan yang sangat marah. Della bilang, "Anak bodoh, nyawa kamu cuma sampai Jumat Kliwon ini. Harusnya kamu mikir." Sri sama sekali nggak ngerti maksudnya. Besok harinya, Dini juga menceritakan pengalaman yang sama. Makin bingung lah mereka berdua. Apalagi Sri. Mbah Tamin lagi-lagi pamit guys. Dan Sri udah tahu nih, kalau Mbah Tamin pergi biasanya ada banyak kejadian aneh di rumah. Bener aja, Della meminta Sri untuk membakar 7 payung orang meninggal yang disebar oleh Mbah Tamin di sekitar pekarangan rumah. Della bilang, nyawa Sri dalam bahaya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Sri adalah dengan membakar payung-payung ini. Kalau Sri mau bebas, Sri harus mendengar omongan Della. Jadi, Sri mulai membakar satu persatu payung ini. Sri udah nggak tahan dan udah nggak mau lagi melanjutkan pekerjaannya. Tapi sebelum payung terakhir dibakar, Mbah Tamin tiba-tiba datang. Mereka berdua langsung dimarahi. Tapi anehnya, Della nggak ngamuk, Della malah nurut banget ngangguk dan minta maaf. Sri makin kepikiran sebenarnya ada apa dengan keluarga ini. Dipikirlah oleh Sri, kejadian dari awal sampai kejadian mereka yang sekarang. Kenapa Della disantet? Kenapa Erna meninggal? Kenapa Della berubah-berubah? Kenapa Della sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya? Mungkin kalian udah ada yang bisa nebak. Sri, Dini, dan Erna sebenarnya dijadikan tumbal supaya Mbah Krasa bisa membalas dendam pada orang yang menyantet keluarganya. Makanya yang dipilih untuk jadi asisten rumah tangga adalah mereka-mereka yang lahir di malam Jumat Kliwon. Karena orang yang nyantet keluarga Atmojo lahir di malam Jumat Kliwon. Kalau kalian ingat, santet ini bersifat dua arah. Yang menyantet dan disantet harus sama-sama menderita. Dan untuk bisa lepas dari santet ini, mereka harus menang. Jadi malam itu, di malam Jumat Kliwon, Mbah Tamin pulang. Dia membawa boneka yang mirip dengan boneka santet Della untuk dijadikan boneka santet Sri dan Dini. Mereka lilitlah rambut mereka ke boneka ini. Mereka bertiga lalu disuruh untuk duduk di dalam tanah kuburan yang sudah digali. Kaki dan tangan mereka semuanya diikat oleh ranting muda dan daun kelor. Gak ada yang bisa bergerak.
Mbah Tamin mulai membacakan jampi-jampi dan berputar mengelilingi mereka satu persatu. Setelah selesai, Mbah Tamin melepas ikatan rambut Sri yang ada di boneka. Saat itu juga Sri langsung menjerit. Dia bisa mendengar suara kerbau yang teriak. Lalu gantian, giliran Dini dan Dela yang teriak. Hening, Sri mulai merasa tubuhnya basah dan dia sadar dia bersimbah darah. Sri lalu mendengar suara teriakan pria yang sangat kencang dan di waktu yang sama Sri merasa tubuhnya terkoyak-koyak. Sakit luar biasa yang katanya belum pernah dia rasakan. Waktu Sri berteriak, memejamkan mata, dia bisa melihat Dela. Ternyata selama ini Dela menggendong sosok wanita tua berperut buncit yang tidak memiliki kaki. Tamu yang waktu itu menyamar sebagai Mbah Tamin adalah sosok makhluk laki-laki yang berkaki panjang. Nah, di sini ditulis juga Dela memiliki sesuatu yang sama dengan laki-laki berkaki panjang ini. Cuman kurang jelas apa. Adegan ini berkali-kali terlintas di benak Sri sampai akhirnya Sri terbangun. Dia masih hidup. Di sisinya ada Dela yang juga bersimbah darah dan menangis. Dela berterima kasih sekali. Ternyata mereka semua selamat, santetnya berhasil. Begitu selesai mandi dan membersihkan diri, Sri langsung menemui Mbah Krasa. Sri nanya, Mbah Krasa, sebenarnya yang jahat itu keluarga siapa? Keluarga Kuncoro atau keluarga Atmojo? Mbah Krasa terdiam. Sri ngomong lagi, Mbah duluan kan yang menyantet keluarga Kuncoro sampai semua keluarganya meninggal. Sengarturih dan Banarogo sebenarnya peliharaan Mbah kan yang Mbah jadikan alat untuk menghabisi keluarga Kuncoro. Tapi ternyata keluarga terakhirnya bisa menangkap Banarogo dan menggunakannya supaya Sengarturih bisa menyiksa Dela. Iya kan? Mbah Krasa tersenyum. Mau mati sekarang apa di rumah? Gila merinding. Mbah Krasa mengizinkan asalkan Sri tidak menceritakan kejadian ini sampai Mbah Krasa meninggal. Malam itu juga Sri langsung diantar oleh Mbah Sugi pulang. Di perjalanan, Pak Sugi buka suara. Sudah tahu siapa keluarga Kuncoro? Sri mengangguk. Dulu saya kerja dengan keluarga Kuncoro sebelum keluarga Kuncoro berani dengan keluarga Atmojo. Satu persatu anggota keluarga ini sakit aneh, ada juga yang tapi satu hal yang mereka nggak tahu, saya yang menaruh boneka santet di rumah keluarga Kuncoro. Saya yang berkhianat. Saya terpaksa karena saya takut, Sri. Mbah Tamin akan mencelakakan istri dan anak saya kalau saya menolak. Sri cuma bisa terdiam. Plot twist banget ya. Untungnya Sri berhasil sampai di rumah dengan selamat. Sri sangat-sangat lega. Tapi besok paginya, waktu Sri buka pintu rumah, di depannya ada kantong kresek hitam yang berisikan uang. Kantong kreseknya besar, semuanya isi uang. Bayangin guys. Tapi oleh Sri, uang ini semuanya langsung dia buang. Karena dia takut, Sri udah nggak mau lagi ada urusan apapun dengan keluarga Atmojo dan dia bersyukur berhasil keluar. Itulah cerita Sewodino yang ditulis oleh Simple Man. Ada banyak banget cerita-cerita menarik lainnya yang bisa langsung kamu kepoin aja ke akun Twitternya. Simple Man benar-benar seorang penulis yang berbakat. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Thank you so much untuk kalian yang udah nonton video ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Baterainya udah mau habis. I'll see you guys in the next video. So please stay safe, take care, and stay alive.